Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah satu kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Puncak Bogor. Meski kemacetan di kawasan Puncak pada saat momen libur panjang padat dan merayap, tidak mengurangi minat warga untuk berlibur di destinasi yang ada di Bogor. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Pak Yudi Santosa, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Yudi. Selamat pagi, Mbak Bagaimana Ajeng. kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yudi, seperti yang kita tahu nih, setiap libur panjang termasuk saat Isra Mi'raj dan Imlek saat ini ya, kawasan Bogor selalu ramai oleh wisatawan nih. Nah, bagaimana menurut Pak Yudi, mungkin apa sih yang menjadi daya tarik utama Bogor sehingga menjadi pilihan utama wisatawan nih? Ya, kami bersyukur Kabupaten Bogor itu Ya. punya potensi yang luar biasa, punya puncak dan di libur Isra Mi'raj dan Imlek sekarang ini kunjungan dari masyarakat, kunjungan wisata luar biasa. Ya. Karena mungkin lokasinya tidak jauh dari Jabodetabek. Itu sebetulnya salah satu kunjungan. Betul. Oke, Pak. Mungkin ada apa aja sih langkah-langkah atau strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor gitu ya dalam mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang ini gitu, terutama terkait kenyamanan dan keselamatan pengunjung gitu, Pak? Ya, baik Mbak Ajeng. Jadi memang begini, beberapa waktu yang lalu di kami di Kabupaten Bogor, Iya. sebetulnya kalau untuk kunjungan wisata di libur Nataru kemarin agak ada penurunan. Oh, baik. Penurunan ini memang kami agak kondisikan hal itu dengan menyampaikan kepada wisatawan bahwa Kabupaten Bogor bukan cuma puncak, kita punya tempat yang lain yang tidak kalah, ada Sentul, ada Bigo dan sekitarnya. Betul. Dan ada tempat-tempat wisata yang lain. Kemudian ada kemudian mungkin pada waktu itu juga saat libur Nataru panjang, kelihatannya masyarakat kita sudah mulai hitung begitu ketika untuk merencanakan liburan. Kemudian ketika Nataru kemarin, kelihatannya lebih banyak yang pulang kampung gitu. Oh iya. Dibanding untuk wisata. Wisata. Nah, momen wisata sekarang ini kelihatannya momen wisata yang memang momen wisata yang paling pas. Sehingga kemudian hari ini lonjakannya luar biasa. Jadi dibanding sepekan kemarin Nataru dengan 4-5 hari libur ini lonjakannya hampir 2 kali lipat dari yang kemarin. Wah. Gitu. Kita sudah data mungkin sekarang ini di hari sudah didapat di 4 hari keempat ini sudah sekitar 1,2 juta kunjungan wisatawan ke puncak saja. Gitu. Ini untuk wilayah puncak. Di sana memang hanya untuk 4 hari ini, Pak ya? Betul, betul dapat. Karena memang ada beberapa yang baru, Mbak. Ada di atas ada Ibis, di bawah yang baru ada Singkale, kemudian ada juga di Nova. Di Indofood juga sekarang ada juga Indotoku ya. Ada juga tempat wisata. Ini yang banyak wisata baru. Tentu ini yang kemudian di sisi lain adalah sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan tema sampaikan tadi oleh Mbak Ajeng bahwa memang tantangan luar biasa karena sementara ini jalan yang yang ada kapasitas jalan itu masih apa adanya, belum banyak. Sebab itu kami Kabupaten Bogor bersama dengan kepolisian selain yang dirasakan oleh masyarakat dan juga jalur, kita memaksimalkan jalan-jalan. Jadi itu termasuk untuk rekayasa lalu lintasnya begitu ya, Pak? Betul, betul. Untuk rekayasa lalu lintasnya. Karena ternyata sementara ini itulah yang cukup efektif. Walaupun ada beberapa yang jalur alternatif yang memang kita dorong, kita sambungkan baik oleh pemerintah kabupaten maupun nanti karena di kami ada pemerintah desa pun diberikan peran. Iya. Apakah selama 4 hari ini berjalan atau sudah diterapkan gitu efektif, Pak, untuk strategi itu? Ya, karena memang kunjungan yang luar biasa kelihatannya. Jadi
upaya-upaya itu cukup efektif, hanya memang tetap yang namanya kemacetan, padatan yang luar biasa, naik dan turun itu nggak berhenti. Lonjakan wisatawan mungkin seringkali diiringi laporan mengenai pungutan liar nih Pak, di sejumlah destinasi wisata atau jalan menuju kawasan wisatanya gitu ya. Mungkin bagaimana langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor sendiri untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah ini? Khusus untuk yang biasa di pertigaan, kemudian yang jadi joki, kita akan kumpulkan dan kita akan upayakan mereka diberikan seragam. Paling tidak seperti rompi lah gitu, sehingga mereka dibilang resmi juga tidak, tapi paling tidak ada binaan dari kita. Dan para wisatawan ketika misalnya ada joki, mereka punya seragam, itu bisa dipertanggungjawabkan lah paling tidak bahwa binaan kita. Kemudian juga untuk para paugah ini, mereka juga diberikan binaan karena secara infrastruktur tentu ini sangat luas, sementara jalan itu juga jalan nasional. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya kami pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab dari pusat. Seperti itu. Baik Pak. Mungkin setelah ini dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nih Pak, apa saja mungkin dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama dari segi ekonomi dan pemberdayaan UMKM-nya mungkin Pak? Betul. Jadi dengan terus meningkatnya kunjungan wisata di Puncak, PDRW Kabupaten Bogor dari pengaruh dari wisata itu sudah di angka 4,9. PAD-nya sendiri wisata Kabupaten Bogor itu tahun 2024 itu di angka 646 miliar dari 3 kategori hotel, destinasi wisata dan restoran. Nah, ini yang cukup signifikan. Tentu secara langsung pun itu berikan dampak positif kepada para pelaku UMKM, kemudian juga termasuk meningkatkan budaya masyarakat yang ada di sana. Karena kita dorong hotel, restoran di sana menyajikan juga makanan lokal, kemudian juga menyajikan juga tarian-tarian budaya yang lokal ada di sana. Saya kemudian memberikan rasanya untuk seperti aktivitas selain aktivitas biasa yang dilakukan di tempat-tempat wisata. Iya. Baik Pak. Mungkin nih Pak ada destinasi paling favorit nih Pak untuk libur Isra Mi'raj dan Imlek tahun ini Pak? Kelihatannya dari jumlah kunjungan yang favorit ini sebenarnya tersebar gitu. Ada di yang saya bilang di Genting Valley itu juga kunjungannya lumayan karena baru dibuka hari Sabtu kemarin, mungkin juga bikin orang penasaran. Di atas di Hibis juga orang juga penasaran walaupun banyak kontroversi gitu. Kemudian ada beberapa lokasi yang memang tetap masyarakat kita ke natural ya, yang alami, glamping, camping itu juga ada. Tapi yang pertama saya sebutkan cukup kunjungan selain sekarang yang sudah ada Taman Safari ya. Oke, baik Pak. Mungkin ke depan adakah program atau inovasi baru dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor untuk lebih mempromosikan Bogor sebagai destinasi wisata utama nih Pak, khususnya untuk wisatawan domestik maupun internasional mungkin? Ya, selain yang puncak masih primadona, itu kita ajak masyarakat untuk bahwa Kabupaten Bogor itu bukan hanya puncak. Kita ada beberapa daerah yang lain yang tidak terlalu kemudian kesulitan dengan macet begitu. Ada di Sentul itu sudah banyak sampai dengan ke lokasi Sukamakmur di sana. Itu tidak kalah indah dengan puncak. Kemudian ada kaki Gunung Salak juga sama. Di sana juga ada 1000 air terjun lah begitu disebutkan oleh masyarakat di sana. Dan itu yang sedang kami benahi untuk kemudian menambah kunjungan wisata dan tidak selalu kemudian harus ke puncak yang kadang-kadang sudah macet. Dan itu kami promosikan terus kepada masyarakat melalui berbagai. Baik Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih untuk waktu dan informasinya sudah terhubung bersama kami. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.